Kembali Anda dengarkan Jesus is the Answer bersama Pastor Daud Putranto. Live interaktif 877 177 dan SMS online 0813 5621 1161. Oke, mitra kalau yang berkati Tuhan, kita masih di program Jesus is the Answer. Nah, itu kan. Iya. Oke, masih dengan topik kita yaitu The Power of Looking to Jesus Christ. Dan Anda bisa gabung line telepon 877 177, SMS-nya di 0852 4223 3691. Ya, Facebook juga bisa di mitrakono.fm@yahoo.com. Oke, Pak Daud, Iya. kita masih ngomongin tentang The Power of Looking to Jesus ya. Iya. Dan seperti tadi kita sudah sempat sedikit membahas ya, ketika kita punya masalah, kita punya problema, dan selalu kita nyari mungkin hamba Tuhan atau mentor kita dan berkata bagaimana saya menyelesaikan ini gitu ya. Iya. Bagaimana gitu ya. Selalu mengatakan bagaimana dan cara-caranya. Iya. Sebenarnya apa sih yang kita bisa belajar malam hari ini tentang the power of looking to Jesus Christ? Iya. Oke, mungkin diangkat dulu, enggak apa-apa. Oke, kita berdoa dulu ya. RMK Shalom. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Selamat malam. dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Ariel dari Pandu. Pak Ariel di Pandu. Oke, Ya. silakan Pak Ariel. Selamat malam Pak Daud. Iya, selamat malam, Pak. Kalau saya melihat, jadi kalau kita hanya melihat, itu kan dari indera penglihatan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, iman itu kan timbul bukan dari penglihatan, tapi mendengarkan firman Tuhan atau menjadi pusat perhatian. Jadi sebetulnya bukan soal the power of looking, tapi itu fokus perhatian. Bagaimana dengan waktu Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus? Ya kan tidak bisa melihat karena buta. Kemudian Tuhan mengambil tanah, lantas ada juga di peristiwa di Alkitab, Tuhan ambil tanah, kemudian diludahinya, kemudian dioleskan ke mata, dia mendapat kesembuhan. Jadi artinya jangan dibatasi pada salah satu indera itu. Kalau cuma bilang the power of looking by the sight, dari mata, itu belum paripurna. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ariel ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan mungkin Pak Daud lebih bisa menjelaskan ini memandang atau melihatnya gimana nih Pak, supaya semuanya bisa lebih mengerti gitu Pak. Oke. Atau mungkin diangkat dulu sekalian, Ve? Oke, kita terima penelpon RMK Shalom. Halo, selamat malam. Shalom. Iya. Salam, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Pak Alex dari Tondano. Pak Alex Tondano. Oke, silakan Pak Alex. Kalau saya mendengar pembicaraan ini, kemudian timbul pemahaman bahwa melihat Yesus dalam setiap permasalahan kita ya. Iya. Sebenarnya yang menjadi permasalahan sekarang di antara banyak orang percaya ya, bahwa termotivasi dengan ada satu kalimat yang berbunyi begini, cita-cita itu boleh setinggi langit ya. Nah, dalam menggapai cita-cita itu, seringkali orang berusaha sekuat mungkin untuk dapat menggapai cita-cita itu. Nah, sehingga timbul pemahaman bahwa orang-orang sekarang ini sudah bertuhankan cita-cita. Jadi sudah bukan bertuhankan Yesus lagi, tapi bertuhankan cita-cita. Nah, cita-cita di atas segala-galanya, dengan menghalalkan segala cara untuk meraih cita-cita itu. Nah, sebenarnya yang timbul lagi permasalahan, pemicu masalah ini adalah bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini sederhana saja kalau kita melihat Yesus, yang artinya bahwa jangan terlalu bekerja keras, katakanlah begitu ya, katakanlah begitu. Sebab apa sih yang akan dibawa oleh manusia saat dipanggil Tuhan? Nah, artinya setiap orang itu harus mempunyai rasa ucap syukur dengan apa yang ada padanya, tanpa harus bertuhankan apa yang dia inginkan, sehingga manusia itu selalu terikat dengan keinginan. Nah, keinginan yang tidak tercapai inilah yang menimbulkan masalah, yang seringkali dijadikan beban. Yang sebenarnya manusia itu kan
Oke, Pak terputus. Alex. Oke, Pak Alex, nanti sambung lagi ya. Mungkin sedikit tanggapan nih, Pak. Iya, saya mau tanggapi dari Pak Ariel sama Pak Alex sekaligus meskipun tadi terputus ya. Ya, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ketika saya siaran seperti ini, saya selalu berdoa supaya para pendengar diberikan roh hikmat dan pewahyuan. Karena jujur, tanpa roh hikmat dan pewahyuan, tanpa Roh Kudus, sejelas apapun saya menjelaskan tidak akan bisa ditangkap dengan pikiran duniawi. Karena ini hal-hal rohani. Itu sebabnya saya selalu berdoa biar kita selalu memandang dari sudut pandang seperti itu. Tadi Pak Ariel bilang tentang Bartimius, itu sebabnya saya berkata melihat Yesus tidak bisa diturunkan menjadi segi pragmatis. Kalau orang buta, ya tentunya saya tidak berbicara tentang mata ya. Tadi sempat dikutip tentang mendengar juga, tidak hanya melihat. Itu Roma 10 ayat 17. Saya bacakan supaya itu bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Pak Ariel sendiri. Jadi iman timbul dari pendengaran, tapi nggak semua pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Oleh firman Kristus. Itu pribadinya sendiri. Jadi Kristus itu yang memampukan kita untuk terus kita bisa memandang Dia. Kita tidak bisa menurunkan, mengukur, melihat. Kalau orang buta nggak bisa melihat. Itu yang terjadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Kita menilai Kristus menurut ukuran manusia. Enggak seperti itu. Kita sedang membicarakan hal-hal yang bersifat esensi yang jauh lebih dalam daripada pragmatikal seperti itu. Saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan Injil Kristus, jadi kita tidak bisa, iman itu hanya timbul dari pendengaran oleh firman Kristus ya, bukan oleh metode-metode. Jadi kalau Anda mendengar bagaimana supaya sukses, bagaimana supaya tokoku diberkati, Anda tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat pendeta. Anda bisa mendengarkan nasihat pendeta jika nasihat itu berdasarkan firman Kristus. Karena sekarang itu rancu di situ. Saya tidak mengatakan semua salah, tetapi ada hal-hal yang baik, ada hal-hal juga yang memang salah yang perlu dibetulkan. Itu sebabnya saya berkata metanoia itu penting. Perubahan pola pikir itu penting. Dalam bahasa Yunani metanoios, pikirannya, perubahan pola pikir. Atau di dalam bahasa Ibrani juga sama dengan itu. Di dalam kita melihat perubahan pola pikir ini, kita harus bukan berubah dari apa kepada apa. Itu sebabnya saya paling sedih ketika melihat bahwa di gereja sudah mulai terjadi behavior modification, perubahan karakter. Perubahan karakter hanya bisa terjadi kalau dia terjadi metanoia, perubahan pola pikir. Itu akan ngikutin karakter. Itu sebabnya pragmatikal itu harus dibatasi konteksnya di situ. Tentang Pak Alex dari Tondano tentang cita-cita ya tadi ya, Fi ya. Ya, saya harus berkata bahwa tujuan hidup kita ini tetap Kristus. Kita nggak bisa bilang begini, saya perlu Yesus supaya saya sukses. Saya perlu Yesus supaya kuliah saya diberkati. Saya perlu Yesus supaya keluarga saya diberkati. Berarti Yesus bukan goalnya, bukan destination-nya. Yesus cuma kendaraannya. Di situ salah. Saya perlu Yesus supaya cita-cita saya tercapai. Berarti Yesus bukan tujuannya. Yesus tidak menjadi alfa dan omega. Yesus dalam tanda petik dipakai supaya cita-cita saya tercapai. Saya butuh Yesus supaya segala mimpi-mimpi saya jadi kenyataan. Tidak. Itu di situ metanoianya kita harus dapat. Karena tujuan kita itu untuk menikmati Kristus. Ya, aplikasi praktisnya banyak. Bisa Anda jadi pegawai negeri sipil, Anda bisa kuliah, Anda wira swasta, dimanapun saja. Yang penting kuncinya adalah ketika kita melihat Yesus, Yesus membawa ke tempat-tempat dimanapun yang kita nggak pikirkan kadang-kadang. Iya, yang kita nggak pikirkan Tuhan sediakan. Hal-hal seperti itu akan terjadi. Itu yang saya katakan bahwa ketika kita hidup memandang Yesus, maka kita mengalami dimensi-dimensi supernatural yang tidak bisa dipahami oleh hal-hal yang natural pada biasanya. Itu untuk Pak Alex dan juga Pak Ariel tadi ya yang sudah bergabung. Silakan, dan line telepon juga masih kami buka 877-177 dan SMS 0852 422 33691. RMK Shalom, selamat malam. Pak Ariel balik lagi. Silakan Pak Ariel. Ya, begini Pak Daud. Jadi saya selama ini kan mengikuti ulasan-ulasan Pak Daud. Saya mau bertanya, apa Pak Daud pernah ambil mata kuliah hermeneutika? Begitu, itu pertanyaan. Jadi saya kan bertanya tadi, jangan membatasi kemahakuasaan Allah dari hanya pandangan Pak Daud sendiri. Karena apapun, kalau Bapak Daud mengatakan bahwa penyampaian adalah merupakan satu pewahyuan dari Tuhan,
itu kan harus line up with the Holy Bible. Jadi kalau penyantaan itu malah hanya sepotong-sepotong, nah itu yang justru saya katakan, yang pewahyuan itu pewahyuan menurut Pak Daud atau menurut kuasa Roh Kudus. Oke. Kalau pewahyuan menurut kuasa Roh Kudus, itu pasti line up with the Bible, tidak mendatangkan satu confuse, begitu. Jadi saya berdoa supaya Pak Daud juga ini, ya memang benar-benar dari kuasa Roh Kudus. Oke. Begitu. Segitu aja Terima Pak kasih. Ariel. Oke. Segitu aja Pak. Oke, terima kasih Iya. ya untuk Pak Ariel. Sampai lupa mengucapkan terima kasih. Oke, dan Mitra Kaum terima kasih untuk Pak Ariel ya. Ini jadi masukan juga untuk kita, dan yang pasti kita di setiap programnya Radio Mitra Kanua di setiap harinya kita sama-sama untuk kita bisa saling memotivasi, saling mendorong, saling kita memotivasi satu yang lain supaya kita bisa lebih lagi dalam Yesus Kristus pastinya ya. Iya, betul. Oke, dan kita harus break dulu Pak Daud untuk line Oke. telepon. Selepas break berikut ini Anda bisa bergabung di 877-177 dan untuk SMS-nya 085242233691. Tetaplah bersama kami, Jesus is the Answer bersama Pastor Daud Putranto akan segera kembali sesaat lagi.